إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan ini bukan kemudian untuk kita melakukan hidup semau kita, tapi Allah memberikan kehidupan ini ada janji besar di balik itu, di mana Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah perjanjian yang besar. Maka ketika kita memenuhi janji Allah, maka kita akan beruntung. Tapi ketika kita mengingkari janji itu, maka kita akan hancur dan rusak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya, akan datang nanti petunjuk dariku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan pernah takut dan sedih. Tapi walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah mengatakan sebaliknya, orang-orang yang mengingkari, mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka kelak tempatnya di neraka. Makanya kalau kita bicara kehidupan ini, manusia ini Allah kasih dua sisi dalam jiwanya. Ya, ada sisi baik, ada sisi buruk. Allah katakan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semuanya ada itu. Semua. Pokoknya kalau judulnya manusia masih ada itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita apa? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Caranya mensucikan gimana? Minta sama Allah. Karena yang bisa ngasih kita cuma Allah. Karena Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sifat asli manusia itu mengajak pemiliknya buat melakukan keburukan. Aslinya. Makanya begitu banyak orang-orang yang Allah kasih peringatan, sudah tahu neraka itu buruk. Cuman kadang-kadang seorang ketika ditanya lagi maksiat kepengen masuk surga, tapi antara realitas sama ucapannya berbeda jauh. Karena pada dasarnya jiwa seseorang ketika mereka gini loh, mulai rusaknya orang itu ketika mereka mengandalkan dirinya sendiri dalam hal apapun sudah, mau bicara ibadah, mau bicara usaha. Kalau orang sudah mulai merasa bahwa dia mampu, maka di saat itulah mereka mulai merasa ya gak butuh sama Allah, maka di saat itulah mereka mendapatkan masalah tanpa solusi. Makanya Rasulullah SAW ya, sebelumnya Allah mengatakan illa rahim Rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Maka pada dasarnya jiwa yang bisa melakukan kebaikan adalah jiwa yang dikasih rahmat sama Allah, dikasih hidayah. Ya. Maka di sini ya ikhwah, seseorang tadi ya, bisa melakukan kebaikan atau sebaliknya ketika mereka bicara mengandalkan dirinya atau tidak. Antara mengandalkan dirinya sama Allah, mana yang dilakukan? Di antaranya ada sebuah nasihat Abi Dzar, kita pernah bahas kan, itu wasiat besar. Di antaranya apa? Sudah belum? Berarti kondisi yang lain. Disebutkan di antaranya Abi Dzar mengatakan apa? Ausani Khalili bisa begini. Ya, jadi surat Ibnu Hibban banyak meriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Aku diwasiat dengan kasihku dengan tujuan. Di antaranya apa? Bi'an ukthira
la haula wala quwata illa billah. Aku disuruh memperbanyak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tahu maksudnya apa? Kata-kata la haula wala quwata illa billah kita tahu sendiri. Ya, kata-kata ini mengatakan bahwa yang punya kemampuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini dijelaskan bahwa seseorang itu diajarkan untuk mengatakan kepada dirinya, jangan pernah mengatakan saya bisa, tapi hendaklah dia memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Nah, intinya di situ. Jangan katakan saya mampu, tapi katakanlah saya minta kepada Allah, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kadang-kadang setiap kita berusaha sendirian dan lupa sama Allah, setiap kita kena masalah. Iya enggak? Ya sudah. Ini masalahnya. Makanya, kenapa seseorang jatuh ke maksiat? Karena dia lupa sama Allah dan mengandalkan dirinya. Kira-kira kalau kita sudah mengandalkan dirinya dan kita kena masalah, larinya kemana? Untuk bisa nutupin masalah, menghilangkan masalahnya dengan cara apa? Iya, contohnya mabuk keberatan. Normalnya apa? Ngadepin masalah. Untuk melupakan masalah, Ini namanya apa? Plesing. Refreshing itu rata-rata kita ngelakuinnya taat atau maksiat itu bicara di situ. Ya sudah. Karena kita nyari solusi sendiri, betul apa enggak? Padahal Allah nyuruh kita apa? Wasta'inu bis-sabri. Gratis gak itu? Gratis. Gelar sajadah, sholat, minta sama Allah. Dekat lagi, gak perlu kita keluar rumah. Betul enggak? Iya. Tapi subhanallah, kita lebih milih plesir. Kenapa? Menurut kita plesir kelihatannya asyik, tapi hasilnya nyata. Selesai plesir, stres nggak? Tambah double stres. Fulus habis, masalahnya lagi. Betul apa enggak? Ini realita. Maka kadang-kadang kita plesir mengatasnamakan apa? Tadabbur alam. Yes. Betul enggak? Iya. Tapi tadaburnya nggak ada sama sekali. Kita nggak ada mengingat Allah di situ dengan ciptaan. Nggak ada sama sekali. Yang ada ketika kemudian datang adzan, datang sholat, entar dulu saya ini asik. La haula wala quwwata illa billah. Kita nggak sadar di situ. Karena apa? Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Tapi ketika kita balik sama Allah, yang ada kepingin kita terus dekat. Karena kita tahu pemberi keputusan dan pemberi solusi cuma satu. Dan itu hanya dirasakan oleh orang mukmin saja. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, khairul anbiya wal mursalin. Hubungannya sama pembahasan kita, Pak. Saya pernah nggak di sini ada yang pernah dengar tentang kisahnya Nabi Lut? Ada sebelum kita bicara Nabi Lut, Nabi Ibrahim pada waktu dikeluarkan dari Babil ketemu dengan ponakannya langsung. Jelas. Ketemu sama ponakannya, kemudian ponakannya beriman, ponakannya pergi ke suatu tempat, akhirnya jadi nabi. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Haran. Ya. Kira-kira siapa nama ponakannya? Salah. Ya. Tahu nggak kisahnya? Kenapa dulu kok bisa mereka melakukan itu? Nah, ini kita bahas. Kita bahas hari ini tentang fenomena yang kita sering dengar lama sampai sekarang masih terulang. Istilah apa? LGBT. Kita bahas sejarahnya, penyebabnya dan munculnya. Ya ikhwah, perkara ini bukan perkara yang ringan. Bahkan ya sampai ada sallallahu alaihi wasallam
bukan sekedar ya, hal yang gak kebayang di pikiran. Ada sebuah perkataan ulama, di antaranya perkataannya Imam Malik. Apa perkataan Imam Malik? Imam Malik mengatakan, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kami tentang berita ini, maka tentunya kami tidak tahu bahwa laki-laki bisa mendatangi laki-laki. Paham ya? Ya. Karena aneh, tidak normal. Nah, kisahnya gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut bukan di tempat dakwahnya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Lut ini adalah memiliki tempat dakwah tersendiri. Sedangkan keturunan Nabi Ibrahim itu dakwahnya di tempatnya Nabi Ibrahim yang berdakwah. Paham ya? Dari mulai Palestina, daerah Mesir, itu rata-rata tempat dakwahnya Nabi Ibrahim. Mereka tinggal berdakwah selanjutnya setelahnya di tempat-tempat yang sama. Paham ya? Akhirnya, maka negeri yang dimana Nabi Lut berdakwah itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di dalam Al-Quran nama lainnya sebagai Mu'tafikat. Pernah dengar ayat tentang Mu'tafikat? Hah? Tahu artinya Mu'tafikat? Allah mengatakan apa? Wal mu'tafikati ahwa. Pernah dengar itu? Hah? Oke. Kita sebutin ada beberapa ayat, 3 ayat aja kita sebutin. Karena Mu'tafikat ini beberapa ayat disebutkan. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 70. Istilah Mu'tafikat itu sebenarnya apa? Negeri yang Allah jungkir balikan. Jadi Allah tidak mengatakan Sodom. Karena kira-kira berapa negeri, berapa daerah yang kena? Apa cuma Sodom toh? Nah, nanti kita bahas juga. Bukan cuma satu ternyata. Yang kita tahu kan Sodom, padahal nggak cuma satu. Ya. Kenapa nggak cuma satu kita bahas juga? Ya ikhwah, Allah SWT mengatakan wal mu'tafikati atadhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah SWT mengatakan wal mu'tafikat, negeri-negeri yang Allah telah jungkir balikkan telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Kenapa Allah mengatakan rasul-rasul? Karena para nabi itu syariatnya, inti syariatnya sama. Ya, maka disebut dengan jamak para rasul. Karena pada dasarnya ketika kita mengingkari satu nabi sama dengan kita mengingkari semua nabi. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surat Al-Haqqa ayat 9 kata Allah, wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Allah mengatakan dan telah datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan mu'tafikat, penduduk negeri-negeri yang Allah jungkir balikan karena kesalahan mereka. Allah juga mengatakan di dalam surat An-Najm ayat 53 kata Allah wal mu'tafikati ahwa, dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dijungkir balikkan, ya, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahwa. Paham ya? Jadi mu'tafikat itu intinya negeri yang dijungkir balikkan. Nah, kemudian di dalam kitab At-Tahrir dijelaskan ada 2 pendapat. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang kena itu bukan sekedar Sodom aja, tapi ada 4. Sebagian lagi mengatakan 7. Ya. Dan subhanallah, semua negeri ini sebelahan. Tetanggaan semua. Sini. Sebelahan sudah. Kayak kota sebelah, kota sini sama kota sebelah. Nanti sebelahnya lagi. Ya, saya jelasin dulu. 4 kota ini ada yang mengatakan bahwa yang pertama namanya Sodom, jelas. Sodom ini pertama kali Nabi Lut diutus ke situ.
turunnya di Sodom. Kemudian yang kedua Amurah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Adamah, ya. Yang keempat disebut Sibwim pakai sod, ya. Nah, kemudian ini disebutkan di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Kemudian dalam kitab At-Tahrir, ya, pada sewaktu mereka kufur kepada Nabi Lut, ya, mereka diangkat. Nah, dalam kitab tafsir Qurtubi disebutkan bahwa jumlah kota yang mereka melakukan perkara itu ada 7. Ya. Kenapa? Nama-nama mereka berbeda atas kota tersebut. Tapi apa? Jumlah kota tersebut total 7 dan semua letaknya di satu tempat. Negerinya apa sekarang namanya? Hah? Betul. Yordania. Antum kebayang? Makanya Laut Mati itu kecil apa gede? Besar. Laut Mati itu jadi disebutkan para peneliti, normalnya laut itu per liternya berapa gram air? Garam? 3,5. Laut Mati berapa? 25. 3,5 ke 25 berapa kali lipatnya? Kira-kira ikan masuk ke situ jadi apa? Jadi ikan asin. Paham ya? Garamnya laut normalnya 3,5. Laut Mati 25. Gak ada yang bisa hidup di situ. Dan kemudian posisi Laut Mati ini MDPL-nya minus 400 di bawah permukaan laut. Ya. Jadi berapa meternya? Itu di bawah permukaan laut. Ini permukaan laut, ini masih di bawahnya lagi. Jadi titik terendah itu di Laut Mati, 400 meter di bawah posisinya. Kebayang, berarti Allah angkat dalam posisi gerong. Ya, nanti kisahnya diangkatnya gimana, siapa yang angkat, jatuhnya gimana, kemudian kenapa, kita akan bahas. Allah nggak ngasih adab yang sengeri kaum Sodom, kaum Lut, paling mengerikan. Jadi dalam sejarah para nabi, adabnya yang paling mengerikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelumnya, kenapa 7 kota jejeran? Jadi gini, penyakit liwat ini. Istilahnya liwat dalam bahasa Arab. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, Sodom. Ya. Penyakit ini, ketika orang jadi korban, suatu saat jadi pelaku. Jadi kebayang, berawal dari satu kota kan, habis gitu kota ini, ya, mereka punya kebiasaan kan, setiap orang lewat disikat, lewat sikat. Nah, yang lewat ini tetangga kotanya, paham? Akhirnya tetangganya kena kan, jadilah mereka komunitas, melakukan yang sama yang kota yang awal. Akhirnya jejer, mereka melakukan yang sama. Gara-gara semua sebelum jadi pelaku dulunya jadi korban. Makanya Rasulullah nyuruh apa? Bunuhlah pelaku dan korbannya sekaligus. Karena hari ini jadi korban, besok jadi pelaku. Jadi itu benar-benar kayak penyakit menular yang luar biasa. Nah, kalau antum tanya para penggemar LGBT, dia nggak akan pernah cerita berawal dari kayak gitu, enggak. Dulunya saya korban, tapi akhirnya jadi ketagihan. Ngerinya maksiat itu. Makanya dikatakan bahwa awalnya Nabi Ibrahim diutus satu kota, kemudian ternyata pelakunya bukan cuma satu kota, tapi merembet sampai 7 kota. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faghasyaha. Tahu istilah ghasyaha di dalam tafsir? Dikatakan kata-kata ghasyaha meliputi bahwa pada waktu itu, ya, cara mencungkir baliknya kan seperti ini. Dikatakan dalam tafsir At-Tahrir sebutkan bahwa malaikat Jibril itu mengangkat mereka semua dengan sayapnya.
Jadi tanahnya diangkat sama orangnya sekalian. Kok bisa malaikat Jibril ngangkat? Malaikat Jibril itu, malaikat itu punya berapa sayap? Minimal 2. Satu sayapnya bisa nutupin ufuk timur sampai ufuk barat. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan tentang bab malaikat. Ya, ada di situ. Nah, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayapnya bisa buat ngangkat satu kaum. Ya, 7 kota ini semuanya yang melakukan seperti itu diangkat pakai sama sayapnya malaikat Jibril. Begitu diangkat tinggi, kemudian dibalikkan sama Allah. 2. Pas dibalikkan, mereka jatuh kan? Jatuh sambil dihujani sama batu panas. Jadi turunnya itu dihantam batu panas, semuanya kena. Sudah, begitu jatuh, tanahnya ditimpain ke mereka langsung. Jadi, berarti berapa azab? Diangkat, balik, kena batu panas, tumpul. 4. Kalau kaum yang lain apa? Mereka dihujani batu mati, kasih angin, kasih petir habis. Ini enggak double-double. Ya, saking panasnya itu batu, sampai batu itu panas dan keras. Jadi bukan sekadar ngancurin tapi bakar juga. Kebayang ya ikhwan, gimana Allah ngasih adab kepada pelaku maksiat yang sangat mengerikan, nggak masuk di akal kemaksiatannya. Kemudian kaum Lut itu selain mendustakan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, mereka punya kebiasaan kemaksiatan ternyata bukan cuma satu, bukan cuma urusan gitu aja, tapi lebih dari itu. Ada tiga. Kalau kita cerita ini kita nggak tahu kok bisa ada manusia kayak gitu. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Allah SWT mengatakan innakum la ta'tuna rijala. 1. Yang kedua apa? Wa taqta'una sabil. 2. Ya, kemudian yang ketiga adalah wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ya. Allah mengatakan yang pertama, apakah sesungguhnya kamu pantas mendatangi laki-laki? 1. Yang kedua, motong jalan. Tahu motong jalan? Perompak. Bukan ngerompaknya, bukan duit tuh yang dirompak. Paham ya? Nah, orangnya ngeri lagi caranya. Nanti kita harus jelasin. Yang ketiga adalah mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka. Yang pertama, mendatangi laki-laki. Paham maksudnya ya? Oke. Ini jelas. Motong jalan. Para ulama mengatakan di antara yang dimiliki di dalam tafsir At-Tabari, istilah motong jalan di sini ya bisa makna ngerompak. Ya. Caranya gimana? Yang dirompak siapa? Laki-laki. Cara ngerampoknya gimana enggak? Mereka nangkep di jalan. Laki-laki main tangkep, jebret, habis itu diperkosa di tempat. Yang ditangkepin laki diperkosa. Jelas? Ya. Kemudian bahkan mereka memutuskan keturunan mereka dengan tidak mendatangi perempuan sama sekali. Kemudian apa? Mereka mencukupi dirinya dengan laki-laki sama laki-laki. Jadi yang mereka rompak itu orang semua. Orangnya diperkosa, ya. Kemudian apa? Melakukan kemungkaran di tempat-tempat mereka kumpul. Tahu nggak? Mereka kumpul ngapain? Dikatakan, ya, di dalam tafsir Qurtubi disebutkan secara jelas. Para ulama khilaf tentang kemungkaran di tempat mereka kumpul. Ada yang berpendapat bahwa kemungkaran yang mereka kumpul yaitu melempar wanita yang lewat dengan mereka gitu. Jadi karena benci sama wanita, perempuan. Yang mereka suka laki-laki soalnya, perempuan dilempari. Ada lagi yang mengatakan bahwa kemungkarannya adalah mengejek orang yang lewat.
Ada juga yang mengatakan setiap orang dari mereka membawa piring isinya batu. Tahu buat apa batunya? Kalau kita kayak ada kaleng dul-duluan siapa yang masuk, kan gitu kan? Dapat hadiah, betul kan? Ini dul-duluan siapa yang batunya kena sama orangnya. Begitu yang dilempar siapa? Laki. Yang begitu kena duluan ke orangnya, maka dia yang berhak untuk menggauli laki-laki itu. Ya, digaulinya di mana? Di tempat mereka kumpul langsung. Tidak pakai sembunyi itu. Jadi buka-bukaan langsung di tempat situ. Oh, mereka ketawa-ketawa semua. Bahkan yang lebih mengerikannya ada lagi yang mengatakan bahwa mereka bahwa mereka ya ada tanpa rasa malu buang angin satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka melakukan praktek itu bareng-bareng di satu tempat kumpul. Ya, pesta bareng-bareng, telanjang bareng, lakukan kayak gitu bareng. Binatang kayak gitu nggak? Binatang gitu nggak? Babi aja nggak gitu. Betul nggak? Betul nggak? Mungkin babi itu ketika dua jantan ngejar satu, dua. Ya ini bareng-bareng. Bareng-bareng laki-laki ilmuwan. Kebayang. Ini benar-benar kalau kita melihat, kita bilang itu manusia. Istilahnya gitu. Kebayang ngerinya. Bagaimana Allah nggak murka luar biasa. Nggak berhenti sampai di situ. Maka kemudian Allah SWT mengutus Nabi Lut kepada kaum itu. Kebayang nggak PR-nya Nabi Lut? Kita kalau dihadapkan kayak model Nabi Lut gini kira-kira gini, nggak sanggup mungkin itu sih. Lihat kayak gitu aneh. Ya. Maka kemaksiatan mereka perbuatan yang sangat aneh karena mereka menyukai sesama jenis. Kaum laki-laki tidak mempunyai gairah sama sekali untuk menjumpai istrinya, tapi mereka lebih bergairah kepada laki-laki yang semisalnya. Begitu juga kaum wanita. Jadi wanita sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ya, dan ini disebutkan dalam tafsir terbaru. Kemudian kaumnya Nabi Lut itu melakukan praktek itu adalah mereka pelaku pertama kali di dunia sepanjang masa. Kalau kita bilang mereka adalah pencetus. Ya. Apa dalilnya? Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 80. Allah mengatakan masabaqakum biha min ahadim minal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ketika mereka melakukan keburukan kata Allah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelum kali ini. Itu yang kemudian mereka ternyata pelaku pertama kali. Kemudian ya ikhwah, al-fahisyah yang mereka lakukan ini, maka kampungnya Nabi Lut termasuk dari kampung-kampung yang Allah Subhanahu wa taala jungkir balikan. Ya, kenapa? Karena yang tidak seorang pun pernah mendahulunya perbuatan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa di saat itu homoseksual atau sodom dalam istilah orang nggak pernah kenal dalam seumur hidupnya sebelumnya sepanjang sejarah. Mikir ke situ aja nggak kebayang. Tapi kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena berawal dari korban. Jelas ya? Makanya sekarang semakin banyak nggak? Karena berawal dari korban. Judul mereka sebelum jadi pelaku semua korban. Korban. Jadi nularnya itu kayak nular. Aduh, astagfirullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut kaumnya Nabi Lut dengan 7 sifat. Semua sifat yang disebut sama Allah semua keburukan yang mengerikan. Yang pertama, Allah sebutkan mereka sebagai orang-orang yang melampaui batas. Sebagai musrifun. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 81. Allah mengatakan bal antum qaumun musrifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kalian itu adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Sifat yang kedua, Allah mengatakan mereka sebagai mujrim.
kaum mujrim, orang-orang kufur dan pendosa. Allah sebutkan itu di dalam surat Al-A'raf ayat 84. Allah mengatakan fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang pendosa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai kaum sau'in, kaum yang buruk. Dan Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 74. Allah mengatakan innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Ditambah lagi Allah sebut mereka sebagai fasik di ayat yang sama. Sudah kaum yang buruk, maka Allah juga sebutkan sebagai fasik lagi. Yang kelima, Allah sebutkan mereka sebagai kaum yang bodoh. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 55. Kata Allah SWT, bal antum qaumu tajhalun. Akan tapi kalian sebenarnya adalah kaum yang jahil dan bodoh. Ya. Yang keenam, Allah mengatakan mereka sebagai kaum yang adul, melewati batasan. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 166. Allah katakan apa? Bal antum qaumun adul. Kan tapi kalian adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Yang terakhir disebut sebagai kaum mufsid. Atau mufsid. Mufsid ini perusak. Memang benar, perbuatan mereka merusak. Orang baik-baik jadi buruk, rusak. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 30. Maka dari adab, antum tahu, dari adabnya yang Allah kasih kepada kaumnya Lut, maka para ulama menjelaskan bahwa adab LGBT adalah di antara yang Ibnu Abbas mengatakan yang lainnya dijungkir kepalanya dan dijatuhkan dari atas dalam posisi kepala duluan. Yes. Persis kayak kaum Lut diadab sama saking memberikannya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kondisi nyata yang terjadi. Maka kemudian Nabi Lut mendakwahi mereka dengan penuh kesabaran. Akan tapi apa? Setelah mendakwahi dan menasihati, maka Nabi Lut ya, dengan waktu yang cukup mereka nggak dengerin, bahkan ngusir Nabi Lut. Pertanyaannya, kenapa Nabi Lut diusir? Persis, nggak ngikutin kebiasaan. Dan tahu nggak Nabi Lut dikasih predikat apa? Persis. Ya Tato Harun itu istilah bahasa Indonesia apa? Sok suci. Sebenarnya orang yang dicaci sok suci itu nggak perlu marah. Kenapa nggak perlu marah? Karena secara tidak langsung mereka mengatakan dirinya kotor. Nabi Lut benar. Betul apa enggak? Anak kasih kita gambaran secara gampangnya lah, secara gampangnya. Nih ada orang-orang lagi gampangnya, paling simpelnya ghibah. Mereka lagi ngomongin orang ini semua. Ada 5 orang, ada 1 orang ngomong, sudah jangan ghibah, nggak boleh. 5 orang ngomong apa? SMP pengen pergi, jangan sok suci. Betul kan? Sekarang ini ada nggak? Ini 5 orang ini ya, mereka semua berzikir sama Allah. Sudah nih. Kemudian ada 1 orang ini. 1 orang ini ngapain? 1 orang ini malah kemudian di saat mereka lagi berzikir, 1 orang ini malah contoh ya, hina orang, ghibah orang, ya, berbuat keburukan, ngejek 5 orang ini. Kira-kira 5 orang ini ngomong nggak? Pergi, ini jangan sok suci. Gitu nggak ngomong? Enggak. Paham ya? Jadi istilah sok suci dilemparkan ketika orang ngerasa dirinya buruk, ada orang yang baik di situ. Berarti secara tidak langsung mereka ngomong kita ini kotor, engkau bersih, mendingan pergi aja, jangan kumpul sama orang yang kotor. Maka muncullah kata-kata sok suci. Karena kalau mau di sini ikut sama keburukannya, kalau tidak pergi, jangan
soal-soal mentang-mentang dirimu bersih kemudian kau di sini. Nah, dikatakan unasun bertahap. Betul. Ya. Maka para apa namanya? Kalau kita bilang kaumnya Nabi Lut itu mereka melihat Nabi Lut mengatakan bahwa dirinya adalah seorang suci, makanya diusir sama mereka. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat itu, An-Naml ayat 56. Kata Allah mengatakan, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Ya, ketika Nabi Lut dakwah ini, tidaklah jawaban kaumnya kecuali apa? Usir Nabi Lut beserta keluarganya dari negeri. Yang tahu nggak? Yang dimaksud keluarganya siapa? Pengikut sah. Orang-orang yang beriman bersamanya Allah sebut sebagai keluarga. Ya. Jadi yang ngikutin Nabi Lut sama Nabi Lut sekalian usir. Kenapa? Karena mereka nggak ngikutin umumnya orang di sini. Ya, sesungguhnya mereka adalah manusia yang sok suci. Keluar. Ya. Kemudian juga kesalahan yang berikutnya, ketika Nabi Lut mendakwahi mereka malah nantang dengan apa? Nabi Lut kan ngasih ancaman kan, kalau engkau seperti ini Allah akan nantang. Maka mereka mengatakan apa? Surat Al-Ankabut ayat 29-30 Allah mengatakan, "Fama kana jawab qaumi illa an qalu tina bi'adabillahi in kuntum minas shadiqin." Maka Nabi Lut berdoa, qala rabbin surni al qaumil mufsidin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah apa? Kalau engkau benar, maka datangkan adab Tuhan kepada kalian. Kenapa mereka nantang seperti itu? Karena pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang ragu sama peringatan Nabi Lut. Jadi ajakannya Nabi Lut itu mereka ragu. Masa kita tenang-tenang aman, kemudian masa ini nggak boleh, ini jelek. Bayangin ini. Nah, jadi manusia ini, ya, sampai Ibnu Qayyim mengatakan orang ini bisa melakukan sesuatu yang haram karena dua hal. Mungkin pada umum yang pertama apa? Mereka yang seutuhan sama Allah. Paham ya? Yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang mengalahkan sifat sabar dan menutupi akal sehat. Nah, ini sih. Orang kalau sudah dikuasai sama hawa nafsu, akal sehatnya kepake nggak? Maka mereka melihat kemaksiatan. Masa kayak gini nggak boleh? Kebayang. Karena bukan bicara lagi akal sehat, karena mereka sudah dikuasai sama nafsu. Bukan setan. Setan itu jangan salah. Paham? Setan itu pintar melihat celah. Ini orang lagi dikuasain apa ini orang benar? Kelihatan, subhanallah. Maka setan begitu orang kemudian jauh dari Allah, nafsunya yang bermain. Karena kita dulu kan jelas toh kata Allah SWT, ya, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Kalau qad aflaha man zakkaha, kira-kira godaan setan kena nggak? Nggak ngefek sama sekali. Mau setan mengajak bolak-balik, setan tahu nggak bakal dapat. Allah mengatakan apa? Illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas, yang nggak bakal bisa digoda setan. Setan sendiri ngomong itu sama Allah, ngomong secara terang-terangan, aku nggak bisa goda hamba-Mu yang ikhlas. Tapi yang kedua iya, di mana Pak? Waqad khaba man dassaha, yang ngerusak jiwanya ketika hawa nafsunya menguasai dirinya, itu setan tinggal ngasih bumbu sedikit, dia ngelakuin lebih parah daripada setan. Kadang-kadang setan ngasih gambaran ini, orang bisa lebih ngeri daripada gambarannya setan. Makanya iblis itu masih kenal sama Allah. Ya, Allah mengatakan apa? Qala rabbi andirni ila yaumil qiyamah. Iblis itu masih berdoa sama Allah dengan mengatakan apa? Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat.
Itu iblis berdoa, ya Allah. Kebayang? Lah, muridnya iblis berdoa enggak? Kadang-kadang enggak ngakuin Allah sama sekali. Mana yang lebih ngerikan? Guru atau murid? Murid. Sudah di mana-mana murid lebih dahsyat daripada guru. Maka ada istilahnya Pak, guru kencing berdiri, muridnya ambil lagi. Istilah ini bukan istilah sembarangan, memang kondisinya kenyataan. Maka kemaksiatan itu apa? Lebih merajalela dan berkembang sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaidul Arba, di akhirnya mengatakan orang dulu yang nyembah Lata, Manat, Uzza itu kalau mereka lagi di laut mereka bertauhid. Bapak ini Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddin. Ini ayat ini bicara tentang kafir Quraisy. Bukan bicara tentang orang yang beriman. Bicara tentang kafir Quraisy. Allah katakan apa? Ketika mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi orang kafir Quraisy itu kalau lagi naik kapal, kapalnya goyang, yang mereka ucapin siapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak ada istilahnya Lata, Manat, Uzza keluar dari lisannya, gak bisa sama sekali. Jelas? Paham? Ya. Begitu falam manajahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sudah selamat sampai daratan baru mereka syirik lagi. Tapi kalau sekarang disebutkan di dalam kitabnya bahwa orang ketika di laut lagi diombang-ambingkan nggak ngomong ya Allah. Sekarang loh bukan. Loh, orang takut kan? Berdoa nggak? Manusia fitrahnya doa pasti. Tapi apa? Mereka mengatakan ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami ya Allah. Saya mengatakan ya fulan, bantulah kami sampaikan kepada Allah. Orang kafir Quraisy lah ngomong itu. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Kebakaran ngomongnya. Berarti mana yang lebih ngeri? Dulu apa sekarang? Jauh sekarang. Jauh. Kekerasan. Subhanallah. Ini yang terjadi. Makanya sampai Rasulullah mengatakan tentang akhir zaman itu kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Dan Anda tahu kenapa akhir zaman rentetan adab Allah muncul? Yang tahu menyebutnya? Kemaksiatan kayak gini mengerikan itu ada yang tahu penyebabnya? Ya, terjadinya seperti itu gara-gara satu kata ya, cuman simpel. Apa itu? Karena ditinggalkannya ilmu syar'i. Jadi kalau sudah ilmu ditinggalkan sama Allah, ilmu dicabut dari kita, maka kita semua jadi lebih mengerikan daripada binatang. Saya sebutin satu-satu dari sini. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih saya dikatakan min asyrafis saah, dari ciri-ciri tanda kiamat dekat, ya, adalah ayyurfa'al ilm, dicabutnya ilmu. Berawal dari kata Rasulullah apa? Dicabutnya ilmu. Kemudian wa yakthurul jahl, tersebarnya kebodohan. Kalau sudah kebodohan apa yang terjadi? Yakthuruz zina, banyak zina. Yakthur syurbil khamr, banyak orang minum khamr. Yakinur rijal wa yakthurun nisa, banyaknya laki-laki dan perempuan, sampai kemudian 50 perempuan itu dihuni sama satu laki-laki. Ya. Kemudian disebutkan juga ya, wa annahu sayakunu fi ummati 30 katibun. Nanti akan datang ada dari umatku 30 pendusta. Kulluhum yas'umuna annahu nabi. Semua mengaku sebagai nabi. Jadi sebelum datangnya Dajjal 30 pendusta. Pertanyaan, 30 pendusta ini yang ngaku nabi ada pengikutnya enggak? Kenapa ngikutin? Jahil. Lanjutin lagi. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, la taqumus saah, enggak bakal terjadi kiamat hatta yuqbadul ilmu wa yakfurul zalazil. Enggak bakal terjadi kiamat sampai ilmu dicabut dan banyak gempa bumi. Kenapa gempa bumi? Maksiat. Kenapa maksiat? Jahil.
banyaknya fitnah. Kata Rasulullah SAW, "Badir bil amal fitan ka kita ilail." Segera melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah, sebelum potongan malam, seperti potongan malam yang gelap. Saking ngerinya fitnah sampai orang murtad. Jadi efek fitnah itu murtad, keluar dari agama. Dikatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'atim min dunia. Jual agamanya dengan sedikit kepentingan dunia. Terjadi saking banyaknya, kadang-kadang maaf dan dunia kerja. Orang ketika ya pimpinannya nyuruh ayo kumpul rapat, waktu sholat sampai habis mereka rela untuk duduk di situ tetap. Kenapa? Supaya nanti kalau mereka nggak ngikuti, pimpinannya marah, mereka keluar, nanti terus saya dapat rezeki dari mana? Berarti secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa yang ngasih rezeki siapa? Pimpinan. Syirik gak ini? Keluar dari agama nggak? Yes. Terus kemudian apa? Yang berikutnya adalah banyaknya pembunuhan. Saking ngerinya pembunuhan sampai kata Rasulullah, la yadril qatil fima qatal wala maqtul fima qutil. Kata Rasulullah sampai orang nggak tahu kenapa bunuh dan yang dibunuh nggak tahu mereka mati kenapa. Ya, kemudian sahabat bertanya, "Fa kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Rasulullah, al-harj. Al-harj ini Rasulullah mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh yang terbunuh masuk neraka semuanya. Kenapa? Karena dua-duanya kemudian bunuh, tapi nggak tahu alasannya kenapa bunuh. Kenapa penyebabnya? Jahil. Contoh kasus yang paling gampang. Seorang anak sekolah tawuran, begitu melihat temennya tawuran, ayo, cuma diajak ayo, kenapa? Nyerang ini, nggak tahu kan penyebabnya, ikut. Kata sahibnya, ayo sudah kita serang. Dia nggak tahu, ya sudah ayo. Punya alasan nggak ngerti. Terjadi sekarang, cuman sekedar ayo itu bisa bunuh. Loh, kenapa bunuh? Nggak tahu ikut teman. Subhanallah ya. Kemudian juga munculnya para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi ya, yang disebut apa? Kasiyat al-ariyat. Kenapa? Kelihatannya pakai kerudung, betul nggak? Tapi sampai segini, kadang-kadang androk. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Sudah, nggak perlu disebutin. Sampai kita bingung, lah fungsi kerudungnya kemana? Bayu ya kok. Sampai kita bingung. Orang bisa pakai cadar, ya, tapi kemudian nggak paus kakian, kebuka. Cadar ini jadi masker. Sampai di titik itu kita nggak sadar, cuma sekedar keren. Kemudian apa? Munculnya orang nggak peduli mana halal mana haram, yang penting dapat. Kenapa ini terjadi? Kata Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang atas manusia sebuah zaman waktu di mana la yubalil mar'u bima akhadal mal am min halal am min haram. Dikatakan orang enggak peduli lagi dapat harta dari mana, halal haram. Akhirnya orang mulai mengatakan apa? Cari yang haram aja susah, bicara yang haram. Betul apa enggak? Yang penting hidup. Semua terjadi gara-gara apa? Dicabutnya ilmu. Kenapa? Orang kalau semuanya cabutnya dengan cara apa? Pak Rasulullah SAW mengatakan innallaha la bidul ilma intiza'an yantasi'u minal. Allah itu gak bakal nyabut ilmu sekali cabut dari hambanya, gak bakal. Tapi apa? Ya betul ilma biqabdil ulama. Tapi kita fenomena ini gak sadar. Begitu ulama meninggal gak ada yang sedih. Betul apa enggak? Tapi kalau artis yang meninggal, padahal kalau ulama yang meninggal secara tidak langsung mulai kita kehilangan. Kita mau tanya dari mana? Kemana nih kita mau tanya? Masalah, paham ya?
Kalau sudah hatta lam yubqi aliman, kata Rasulullah, sampai gak ada ulama sama sekali. Kira-kira manusia masih butuh solusi nggak? Butuh kan? Yang dicari siapa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil para orang-orang jahil yang ditanya. Kalau sudah orang jahil ditanya, maka mereka mengatakan apa? Menurut saya kayaknya gini. Sudah menurut saya kayaknya lagi. Dan itu bicara fatwa agama. Terjadi nggak sekarang? Orang bicara 2 ayat, ngomongnya 2 jam. Sisanya perkataannya siapa? Dirinya sendiri. Makanya ya, saya mau tanya, kita ini di Indonesia, kita bicara secara umum. Ya, secara umum. TV itu ada ceramah nggak? Ada nggak? Tapi bekas nggak? Subhanallah. Coba kita membahasakan apa yang salah. Harusnya ketika ilmu itu benar, maka akan membawa dampak baik, perubahan. Kita akan berubah menjadi takut sama Allah dan lain sebagainya. Paham? Tapi kalau kemudian berangkat ngaji sama pulang ngaji, sama saja berarti kita bermasalah. Yang kita pelajari kadang-kadang bermasalah, kitanya sendiri juga bermasalah. Lah terus buat apa kita ngaji? Padahal Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki kepada kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Tapi barometer ini hampir bisa dikatakan kadang-kadang terasa hilang dan kita nggak panik. Bapak ya, maka apa? Maka mereka fa'aftau bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adal. Ya, yang ngomongin nyesatin, yang kemudian dianya ngasih tahu tersesat juga. Dua-duanya kena bareng. Jelas ya ikhwah, inilah kondisi di mana kemaksiatan terjadi dengan sangat merajalela. Karena ujung-ujungnya apa? Ilmunya mulai jelas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu syar'i untuk bisa mengamalkan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah SWT masukkan ke dalam hati kita keimanan semuanya dan ketakwaan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukran.